ekor debut petualangan menembus portal. Teman-teman, kalian tahu gak kalau sebenarnya aku ini bukan berasal dari dunia kalian. Sini aku bisikan sebuah rahasia besar tentang bagaimana aku bisa ada di sini sekarang. Dulu aku tinggal di sebuah tempat yang sangat damai bernama dunia kecil. Di sana aku hanyalah seekor bajing terbang berbulu biru putih yang suka meloncat dari satu dahan ke dahan lainnya. Hari-hariku penuh dengan ketenangan. Sampai pada suatu sore yang tidak biasa, saat aku lagi asik bermain dan menjelajah sudut hutan yang belum pernah kukunjungi, tiba-tiba pemandanganku tertuju pada sekelebat cahaya aneh. Di balik rimbunnya semak-semak, sebuah pusaran energi berbentuk lingkaran bercahaya mengambang di udara. Ya, itu adalah sebuah portal misterius. Entah kenapa, begitu aku menatap pusat cahayanya, tubuhku mendadak kaku. Pandanganku terkunci dan rasanya seolah ada kekuatan magis yang menghipnotisku untuk terus berjalan mendekat. Langkahku seperti bukan milikku lagi. Dan wus, dalam satu kedipan mata, aku tersedot masuk ke dalam portal itu. Kejutan besar di dunia baru. Begitu membuka mata, aku langsung tersentak kaget. Lingkungan di sekitarku berubah total. Tapi yang paling bikin aku menjerit adalah tubuhku sendiri. Loh, tangan dan kakiku kok jadi panjang? Ekor dan sayap selaputku kemana? Ternyata portal ajaib itu telah mengubahku menjadi sosok manusia. Beruntung, aku masih punya telinga dan ekor bajing yang tertinggal. Jadi, aku gak sepenuhnya kehilangan identitas asliku sebagai bajing terbang. Dengan tubuh baruku yang terasa asing ini, aku mulai berjalan menyelusuri dunia manusia. Sampai akhirnya langkahku terhenti di sebuah layar yang menyala terang. Di dalam layar itu, aku melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Ada karakter-karakter anime yang bisa bergerak, berbicara, dan tertawa dengan sangat hidup. Seketika itu juga, mataku berbinar-binar penuh kekaguman. Rasa kagum itu langsung berubah menjadi mimpi baru di dalam dadaku. Wah, keren banget. Aku juga ingin bisa tampil dan menyapa banyak orang di dalam layar seperti itu. Awal mula perjuangan menggambar. Rasa penasaran membuatku mulai mencari tahu kesana kemari. Bagaimana caranya agar seekor bajing terbang yang terjebak di tubuh manusia ini bisa masuk ke dalam layar kaca. Dari hasil penelusuranku, jawabannya ternyata cuma satu. Aku harus bisa menggambar karakternya terlebih dahulu. Waduh, jujur saja, saat itu aku sempat shock. Jangankan membuat karakter yang bagus, memegang pensil dengan jari-jari manusia saja rasanya masih kaku banget. Tapi karena impianku sudah terlanjur besar, aku gak mau menyerah begitu saja. Aku mulai belajar menggambar dari nol, melewati ribuan coretan yang gagal, kertas-kertas yang sobek, hingga aplikasi yang berkali-kali error. Aku terus berlatih mengayunkan pensil hari demi hari demi mewujudkan wujud virtualku yang sempurna. Dan lewat proses panjang yang penuh air mata,
serta kerja keras itulah akhirnya aku berhasil menciptakan wujud ini. Wujud yang sekarang bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing. Jadi, inilah aku, Cibi Gimi, si bajing terbang dari dunia kecil yang berhasil menembus batas dimensi untuk menemui kalian semua. Halo. Suaraku kedengaran jelas kan? Jujur ya, aku sebenarnya agak gugup banget nih bicara kayak gini. Tapi demi kalian semua yang sudah hadir di sini, aku akan coba berikan yang terbaik. Tetaplah imut, bersinar, dan penuh senyuman. Halo semua, aku Cibi Gimi Gimi, si bajing terbang yang bakal nemenin hari-hari kalian. Mulai hari ini, aku panggil kalian Gimis ya. Makasih banyak sudah mau mampir ke dunia kecilku ini. Nama Cibi Gimi. Kenapa sih namanya harus Cibi Gimi? Sebenarnya ini adalah nama pemberian kakakku. Cibi artinya kecil atau imut. Nah, kalau Gimi itu sebenarnya pelesetan dari kata game. Dulu ini cuma nama yang aku pakai untuk channel game Retloku. Tapi sekarang nama ini resmi jadi identitas baruku sebagai VTuber. Keren kan? Tanggal lahirku 20 Januari. Umurku kalau sebagai tupai itu 2 tahun. Kalau sebagai manusia, aku berumur 20 tahun. Tinggi badan 135 cm. Cemilan favorit keripik cau. Warna favorit warna biru. Kenapa bisa jadi VTuber? Semua ini bermula dari mimpi yang simpel. Awalnya, aku cuma ingin buat konten animasi dan game secara terpisah. Tapi, untuk bikin animasi itu kan butuh skill gambar. Akhirnya, aku nekat mulai belajar menggambar. Tapi, jujur, aku bingung banget. Harus mulai dari mana? Aku cari tutorial di mana-mana, mulai dari YouTube, TikTok, sampai buku-buku tentang menggambar. Tapi tetap saja aku belum puas dengan hasilnya. Sampai akhirnya kakakku nemu satu channel yang membagikan urutan tahap belajar menggambar dari nol. Walaupun sudah tahu tahapan belajarnya, aku tetap bingung. Kayak sampai kapan aku harus menarik garis lurus yang gak pernah lurus-lurus ini. Aku sempat bikin jadwal belajar, lalu prosesnya aku videokan dan aku upload. Tapi pada akhirnya aku menyerah. Prosesnya terasa lama banget buat aku. Karena bosen, aku iseng cari game dengan tema anime. Nemu banyak sih, tapi beberapa dimainkan, terus dihapus lagi karena kurang cocok. Sampai akhirnya aku nemu aplikasi bernama Reality. Di aplikasi Reality itu, aku mulai mencoba mendandani karakterku. Terus, aku iseng coba fitur live. Sumpah, awalnya aku kira live di sana itu bohongan. Aku pikir kita cuma berinteraksi sama chatbot. Taunya yang masuk beneran orang dong. Kaget banget. Aku pun terdiam. Dulu aku cuma diam dan menggerakkan tubuh karakterku tanpa mengeluarkan suara sama sekali. Menurutku sih lucu ya. Tapi tiba-tiba ada penonton yang chat gini.
Coba dong ngobrol atau bercerita kayak VTuber. Aku sempat terdiam lama karena bingung. Akhirnya aku tanya balik, VTuber itu emang seperti apa sih? Dia pun menjelaskan dengan panjang lebar ke aku. Tapi karena saat itu aku merasa gak punya cerita yang seru untuk dibagikan ke orang-orang, akhirnya aku pamit menyudahi live-nya dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Bangkit, jatuh, dan lahirnya PNG Tubers. Setelah kejadian itu, aku penasaran dan mulai kepo melihat live orang lain. Pas nonton, dalam hati aku berguna. Aku ingin deh kayak gitu. Tapi pengen punya karakter sendiri. Aku pun mulai menonton video tutorial tentang cara jadi VTuber. Di sanalah aku ketemu sama video dari Akemi Nekomachi. Aku ikuti langkah-langkahnya dan api semangatku buat belajar gambar langsung berkobar lagi. Dari yang awalnya mendesain karakter di atas kertas, aku mulai pindah ke media digital. Tapi perjuangan gak semudah itu, guys. Hampir menyerah dan berhenti lagi karena aplikasinya sempat error. Dan aku harus mengulang dari awal sampai 2 kali. Di tengah rasa frustasi itu, selain Akemi Nekomachi, aku juga ketemu VTuber lainnya, yaitu grup Soles. Aku mulai mengamati mereka, cara bicaranya, gerakannya, dan cara mereka berinteraksi sama viewersnya. Pokoknya seru banget. Melihat mereka, aku jadi semangat lagi buat melanjutkan menggambar. Tapi tebak apa? Di dalam proses itu, aku gagal lagi yang ketiga kalinya. Baru pada percobaan keempat, akhirnya gambarku berhasil selesai sampai beres. Aku langsung simpan hasilnya di HP. Waktu itu, aku sudah mengingatkan, buruan di backup datanya. Tapi dasar aku yang bebal dan gak kapok-kapok. Saran dari aku gak aku ikuti. Dan boom! Hukuman karma berlaku. HP-ku tiba-tiba mati total dan semua datanya ikut lenyap. Untungnya aku teringat sesuatu. Aku pernah upload gambar karakterku yang setengah di Canva. Selain itu, ada beberapa data yang masih selamat karena aku simpen di memory card. Penyelamatan darurat dilakukan. Dan lewat sisa-sisa file, itulah perjuangan sejarahku sebagai seorang PNG Tuber resmi dimulai. Kenapa memilih karakter bajing terbang? Waktu itu aku pernah baca sebuah komik, judulnya Garputala kalau di bahasa Indonesianya. Intinya aku lupa judulnya. Ada yang tahu gak? Kalau tahu coba absen dan komen di bawah ya. Di komik itu si karakter ceweknya punya hewan peliharaan yang selalu ikut kemanapun dia pergi. Pokoknya nempel terus di pundaknya, lucu banget. Melihat itu, aku jadi pengen banget punya hewan peliharaan yang kayak gitu. Terus pas aku lagi main di sungai, waktu perjalanan pulang, aku sempat lihat seseorang lagi kasih makan bayi tupai. Wah, itu imut banget. Tapi kalau tupai terbang gimana ya? Kataku dalam hati.
nanti saat mau menggambar karakternya. Pasti bakal kelihatan tambah lucu. Akhirnya aku mulai cari informasi tentang tupai terbang, cara gambarnya, sampai apa saja yang mereka sukai. Tapi ternyata menurut Wikipedia itu bukan tupai, melainkan bajing. Tapi masih sejenis lah ya. Terus nama ilmiahnya sendiri adalah Petromini. Bener gak sebutannya? Kenapa bisa jadi manusia? Gara-gara aku nonton Alchemy. Saat aku lihat Alchemy, dia kan karakter manusia kucing tuh. Nah, asalnya aku pun mau pakai karakter kucing karena aku pecinta kucing juga. Ternyata sudah banyak banget yang pakai tema itu. Terus aku juga teringat sama cerita-cerita di webtoon. Akhirnya aku dapat ide. Gimana kalau karakternya perpaduan antara bajing dan manusia? Tanpa pikir panjang, aku langsung membuat desainnya. Kalian penasaran gak sama aksesoris yang aku pakai? Sini aku ceritain satu persatu. Sebenarnya di karakterku ada jubahnya. Karena terhapus, jadi jubahnya hilang. Jubahnya itu aku pakai karena mirip selaput atau apa ya? Gitu deh pokoknya. Antingnya itu aku dapat inspirasi dari karakter Sorey di anime Tales of Zestiria. Jepitan keripik Chow. Ini adalah cemilan favoritku. Jadi wajib masuk ke fakta karakter. Gantungan boneka Nyunyu. Terakhir, aku mau kenalin kalian sama boneka Nyunyun. Dia adalah boneka kelinci berwarna coklat yang sangat kecil dan imut. Aku sayang banget sama boneka ini dan gak pernah lepas membawanya kemana-mana. Karena Nyunyun adalah pemberian dari kakakku. Tapi pada suatu hari aku kasih boneka itu ke teman aku yang akan pindah. Dan saat aku main sebelum dia pindah, aku lihat boneka itu tadi dirawat. Aku mau ambil lagi, tapi kan sudah dikasih. Dan akhirnya boneka itu hilang. Aku menyesal banget sampai sekarang kalau ingat cerita itu, dan sedih juga. Semua perjuangan, desain, dan cerita ini awalnya aku kerjakan bermodalkan HP Samsung 10S. Bayangin, HP itu sudah aku pakai selama 7 tahun pemakaian. Kebersamaan kami bertahan hingga aku mau debut. Sampai akhirnya HP itu mati total. Sekarang aku mengedit video ini menggunakan HP dan komputer AA. Gimana ceritanya? Cukup menyedihkan, bukan? Sampai jumpa Gimis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita dan videoku, jangan lupa subscribe dan like, comment. Dadah. Jangan lupa dukung aku ya.